Pemirsa, Indonesia tengah dihebohkan dengan kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi. Terbaru setidaknya ada dua kasus yang tengah menjadi sorotan. Yang pertama terkait suami yang tega membunuh hingga memutilasi istrinya sendiri di Ciamis, Jawa Barat. Lalu ada kakak beradik kandung yang juga dengan tega membunuh secara sadis seorang wanita hingga jasadnya diletakkan di dalam koper. Kasus demi kasus memunculkan pertanyaan terkait dengan kondisi mental, moral hingga ekonomi masyarakat. Seiring dengan tragedi pembunuhan yang dilakukan secara sadis. Bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial edisi Sabtu 11 Mei 2024. Tragedi mutilasi, ada apa? Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID terkait dengan tema yang kita bahas di pagi hari ini, yakni tragedi mutilasi, ada apa? Yang pertama terkait dengan kasus pembunuhan istri oleh suami di Ciamis, Jawa Barat, di mana Kementerian PPA mengecam peristiwa suami yang membunuh atau memutilasi istri di Ciamis, Jawa Barat. Kementerian PPPA ini mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 ini tercatat jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 11.266 kasus, di mana 11.538 ini menjadi korbannya dan pelaku terbanyak justru merupakan pasangannya sendiri. Selanjutnya kita beralih ke peristiwa ataupun kasus selanjutnya, yakni kakak beradik jadi tersangka kasus pembunuhan mayat dalam koper di Bekasi. Ini Polda Metro Jaya berhasil mengamankan dua tersangka dalam kasus pembunuhan perempuan di dalam koper, yakni atas nama Ridwanullah 28 tahun dan juga adiknya, yakni Aditya Taufik Kurahman alias AT. Dan ada fakta terbaru terkait dengan penemuan mayat perempuan di dalam koper, di mana polisi menyatakan bahwa sebelum dibunuh korban sempat diperkosa oleh kedua pelaku. Ini merupakan penemuan terbaru dan juga fakta terbaru yang ditemukan oleh polisi. Dan yang terakhir pemirsa, ini juga menjadi salah satu yang diharapkan oleh bagaimana masyarakat Indonesia, bahwa polisi tangkap pembunuh wanita dalam koper di Palembang. Pembunuh ataupun pelakunya ini sempat melarikan diri hingga ke Palembang, namun Polda Metro Jaya akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku yang merupakan kakak beradik ini. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan untuk membahas tema kita bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda Putra. Pemirsa Sinpo TV, saat ini kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda Putra. Mas Bayu, selamat pagi Mas. Pagi. Sehat Mas? Sehat. Mas Bayu, headline Sinpo ID hari ini dipenuhi dengan sesuatu yang cukup mengerikan, di mana ada dua kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi. Yang pertama bahkan dilakukan oleh suaminya sendiri. Kalau Mas Bayu atau Sinpo ID melihatnya ini seperti apa Mas? Jadi begini ya, Sinpo ID melihat sebuah peristiwa ini kan kasusnya tentang masalah kriminal umum. Jadi kriminal umum yang terjadi di sini adalah sebuah perbuatan yang cukup keji juga, karena memang dilakukan antara dua pasangan ya. Ada dua peristiwa dengan rangkaian yang berbeda. Cuma untuk yang kita bahas saat ini itu ada dua kasus yang sama-sama sebenarnya latar belakangnya sama ekonomi. Jadi kalau seandainya kita melihat di situ ada peristiwa yang satu di Ciamis, satu di Bekasi, di mana yang di Ciamis ini juga dilatari karena masalah kurangnya ekonomi dalam sebuah keluarga, dan ini menjadi sebuah polemik ya, karena memang di tengah masyarakat kita dewasa sekarang ini ternyata banyak dari mereka juga yang mengalami depresi dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tentunya tidak kita inginkan, kan seperti itu. Untuk di sini Sinpo ID ingin mengabarkan kepada masyarakat bahwasanya kita sebagai masyarakat juga harus belajar yang pastinya menghormati kehidupan satu sama lain. Karena kalau seandainya kita bisa menghargai apa itu arti kehidupan, tentu hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini tidak bisa dicegah lebih awal, ketimbang pada akhirnya dia jadi konsumsi yang kurang baik untuk publik. Tapi memang inilah peristiwa yang Sinpo ID diangkat untuk kemudian masyarakat mengetahui bahwasanya hal-hal seperti ini yang harus kita hindari, dan hal-hal seperti ini yang
sebaiknya dalam sebuah tatanan keluarga itu bisa dicegah seperti itu. Kalau kita tarik ke belakang dua kasus ini meskipun memang terjadi berbeda, namun dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Apakah faktor ekonomi ini memang mempengaruhi, menjadi faktor yang cukup kuat terhadap mental seseorang atau seperti apa, Mas? Iya, karena memang kita nggak bisa memungkiri bahwasanya manusia itu uh, berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi yang mereka hadapi. Untuk yang di kasus Ciamis ini, dia adalah seorang suami yang awalnya tetangga melihatnya itu biasa-biasa saja dan bisnisnya pun berjalan dengan baik dan sebagainya. Cuma pada akhirnya karena memang ada problem keluarga yang tidak bisa diatasi dan itu terkait masalah anaknya yang ternyata juga bermasalah di dalam keluarganya karena terlilit hutang bla 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 hingga pada akhirnya membuat orang tuanya depresi, bisnisnya juga sedang down dan ya itu yang terjadi. Nah, ini kita bisa ambil hikmah lah dari pelajaran ini bahwasanya dalam menghadapi segala sesuatu tuh tidak bisa dihadapi dengan keras. Jadi kita harus memikirkan dengan matang-matang, tidak bisa segalanya itu harus dirundingkan lah, harus banyak-banyak berbicara. Karena memang kalau yang di Ciamis ini cukup unik juga peristiwanya karena dipandang sama tetangganya itu dia punya bisnis, tapi ternyata ketika bisnisnya down dan ada masalah di internal keluarganya, akhirnya istrinya yang jadi korban. Ini cukup miris juga ya, dan Sinpo ID tidak begitu masuk ke dalam ranah kekeluargaan, termasuk salah satu kasus yang pembunuhan di dalam koper. Kita tidak mengulik lebih jauh ke masalah internal kekeluargaan mereka. Yang kita ingin kabarkan di sini adalah sebuah peristiwanya. Karena kalau kita terlalu masuk lebih jauh ke dalam, memang di situ ada beberapa hal yang kurang pantas untuk konsumsi publik dan memang kita mengambil jalur ini dalam koridor jurnalistik untuk kemudian mengabarkan pada masyarakat bahwasanya kasus ini sudah ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum untuk kemudian para pelaku pun diharapkan bisa dijerat dengan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya, seperti itu. Kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Mas, untuk kasus yang di Ciamis terkait dengan suami yang memutilasi sang istri ini memang saat ini polisi memang tengah melakukan pendalaman terkait dengan kondisi kejiwaan sang suami. Kalaupun nantinya terbukti bahwa kondisi kejiwaan si suami ini terganggu, apakah ini juga mempengaruhi hukuman yang akan diterima oleh pelaku ini, Pak? Ya tentunya di situ akan minta pendapat para ahli ya, karena polisi pun tidak langsung serta-merta menyimpulkan bahwasanya si pelaku ini tidak layak dihukum. Karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang tentunya akan diambil dan termasuk keterangan-keterangan dari pihak keluarga juga, karena memang dari internal keluarga ini berarti ada masalah yang belum sempat tersampaikan dan akhirnya berujung pada sebuah peristiwa yang seperti itu kan. Jadi memang ya agak miris juga ya, karena kalau kita lihat rentetan peristiwanya itu ketika jasad itu sudah termutilasi itu ada gestur bahwasanya si suami ini seperti tidak menyesal dan itu menawarkan kepada tetangga kan, ini agak freak juga. Makanya ini yang tentu harus didalami oleh aparat penegak hukum untuk kemudian bisa menjatuhkan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kesalahan pelaku seperti itu. Itu yang menjadi kemarin sorotan di tengah masyarakat, bagaimana setelah melakukan pembunuhan hingga mutilasi istrinya, dirinya bahkan menawarkan daging si korban kepada tetangganya. Ini apakah ini menjadi salah satu yang menjadi pendalaman dari polisi terkait dengan kondisi kejiwaan dari sang suami? Iya, karena memang kondisi seperti ini tidak begitu sering. Iya, cukup aneh ya. Maksudnya masyarakat kita dewasa sekarang ini kok seperti ini masih terjadi, dan itu
di luar nalar seperti itu. Ya kita berharap keluarga korban maupun pelaku juga bisa tetap menjaga kondusivitas masing-masing, karena ya yang ditakutkan ini adalah pasca peristiwanya itu kan. Jadi di mana nantinya ya kita tentu akan terus memantau proses persidangan untuk sampai ke tahap vonis. Walaupun ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang akan kita terbitkan selanjutnya, karena memang ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan kepada publik untuk kemudian menjadi bahan evaluasi masing-masing bagaimana untuk menyikapi sebuah problematika yang terjadi di tengah masyarakat. Apakah itu solusinya seperti apa, ya, itu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Ya tentunya Sinpo ID ingin menyampaikan pesan bahwasanya untuk menghadapi sebuah masalah itu tidak bisa, jika seandainya tidak bisa diselesaikan dengan sendiri, maka bicara dengan orang lain. Karena memang pendapat-pendapat dari kawan, pendapat dari keluarga itu jauh lebih baik untuk setidaknya menghilangkan sedikit beban pikiran. Itu yang kita harapkan untuk kemudian masyarakat bisa mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Begitu. Mas, kalau kita melihat headline-headline yang saat ini dimuat di Sinpo ID ini kan terkait dengan kriminalitas, kemudian sadisme, pembunuhan. Kalau kita melihat traffic antara berita-berita kriminal dengan berita-berita lainnya, politik dan lain sebagainya, trafficnya seperti apa Mas untuk berita kriminal ini Mas? Iya, untuk berita kriminal, karena memang ini cukup menyita perhatian masyarakat ya, ini cukup tinggi juga di pemberitaan Sinpo ID. Kebetulan memang kami concern untuk mengabarkan tentang berita-berita yang khususnya terkait dengan masalah kriminal, baik itu kriminal khusus ataupun kriminal umum. Kebetulan untuk di peristiwa-peristiwa seperti ini yang cukup menyayat hati itu dua peristiwa dilakukan di tempat yang berbeda, tapi dalam rentang waktu yang tidak lama. Ini ya cukup miris kita mendengarnya, karena memang ada masalah-masalah yang muncul di internal sebuah keluarga yang untuk kemudian pada akhirnya berakhir dengan hal-hal yang kita tidak inginkan tentunya. Dan kita bakal terus untuk memantau jalannya proses persidangan, untuk kemudian Sinpo ID punya concern terhadap kasus-kasus kemanusiaan seperti ini ya. Makanya kita juga berharap peristiwa-peristiwa serupa ini tidak terulang lagi di kemudian hari seperti itu. Tapi dari Sinpo ID sendiri pernah tidak memintai keterangan untuk dari dinas terkait dengan kondisi mental masyarakat ataupun dari perempuan juga, dinas perempuan dan lain sebagainya terkait menanggapi kasus ini? Untuk sebagai semangat Sinpo sendiri, karena kan Sinpo itu adalah sebuah media yang punya concern terhadap masalah-masalah kemanusiaan, khususnya humaniora, dan itu juga dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ini kita sudah beberapa kali berbincang langsung dengan pihak dari Kementerian Sosial, untuk itu lagi dengan KPAI tentang masalah-masalah yang ya sebenarnya saat ini semua orang pun menghadapinya ya. Cuma cara dia menghadapinya itu yang berbeda-beda, dan apa yang terjadi di Ciamis dan yang terjadi di Bekasi ini cukup di luar nalar. Jadi kita juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya tidak melulu segalanya itu harus diakhiri dengan sebuah kematian. Ini harus ada berproses seperti itu. Dan memang keteguhan hati dari dari setiap orang untuk menghadapi masalahnya itu sangat dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan. Baik, Mas, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial.
Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Pemirsa Anda kembali menyaksikan Simpo Editorial dan selanjutnya pemirsa kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana video terkait dengan maraknya kasus pembunuhan disertai dengan sadisme yang terjadi di Indonesia beberapa atau akhir-akhir ini. Kita akan lihat bersama. Beredarnya video viral di salah satu akun sosial media X yang menggemparkan dengan aksi potongan video, memperlihatkan seorang pria membawa potongan jasad ke depan sebuah rumah warga. Dalam video tersebut, telah terjadi aksi tindak pidana pembunuhan dengan memutilasi yang terjadi di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Diketahui pelaku berinisial T 41 tahun, merupakan seorang suami yang tega memutilasi sang istri berinisial Y 40 tahun. Pelaku diduga tega menghabiskan nyawa istrinya, dipicu dengan permasalahan ekonomi. Pelaku kini berhasil diamankan petugas kepolisian guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, serta memeriksa pelaku terkait kondisi kejiwaannya. Tim Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa kita tadi sudah saksikan bagaimana kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini dalam waktu yang berdekatan. Kalau Mas Bayu melihat bagaimana banyak sekali kasus-kasus pembunuhan di Indonesia. Tadi saya juga sempat melihat di headline Simpo ID di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak juga sempat memberikan statement terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh suami di Ciamis ini. Kalau melihat statement dari Kementerian PPA ini seperti apa, Mas? Ya, tentunya ini Simpo ID melihatnya secara garis besar. Di situ pemerintah mencoba turun ke masyarakat, memberikan bahwasanya pandangan-pandangan mereka ini adalah hal yang sebenarnya tidak baik untuk dilakukan seperti itu ya, karena memang kita juga sebagai seorang jurnalis melihat ini sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian khususnya kepada masalah-masalah yang menyangkut dengan perempuan dan anak. Dan salah satunya peristiwa yang terjadi di dua peristiwa itu ya, termasuk salah satunya yang di Ciamis ini menjadi sebuah gong seperti pukulan gitu buat kita semua bahwasanya masalah kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan ini juga masih marak dan itu harus mendapatkan perhatian khusus dari nggak hanya cuma sekedar pemerintah juga, tapi dari seluruh stakeholder yang ada, bahwasanya masalah-masalah ini harus bisa diatasi dan juga harus diberikan edukasi lebih lanjut tentunya kepada seluruh masyarakat bahwasanya untuk bisa bersama-sama menghargai sebuah kehidupan. Seperti itu. Dan kita juga inginnya peristiwa-peristiwa seperti ini tidak bisa terulang kembali, karena memang ini cukup menyayat hati ya, karena memang seorang suami dan istri yang seharusnya itu terjalin dengan ikatan yang sah dan itu juga ada janji di dalamnya, itu dinodai dengan sebuah kasus yang tentunya kita tidak bersama-sama mengharapkan itu terjadi kan, seperti itu. Nah, ini yang tentunya pada akhirnya membuat masyarakat pun miris melihat masalah-masalah kenapa dewasa ini banyak kasus-kasus yang membuat
kita ini bersedih ya, seperti itu. Hmm. Dan tentunya nggak hanya dari Kementerian PPA juga, karena memang aparat penegak hukum bisa memberikan sebuah proses pendidikan yang sejalan dengan semangat untuk menegakkan keadilan tentunya, karena memang di sini ada masalah yang benar-benar pelik dan itu setidaknya bisa diselesaikan dengan baik oleh aparat penegak hukum seperti itu. Mas, kalau tadi terkait dengan data dari Kementerian PPA ini, bahwa pada tahun 2022 itu terjadi banyak kasus kekerasan terhadap perempuan ataupun bahkan pembunuhan yang rata-rata dilakukan oleh pasangan ataupun orang terdekat. Artinya korban ini justru dibunuh oleh orang terdekatnya. Seperti kasus di Ciamis justru dibunuh oleh suaminya sendiri. Kalau melihat fenomena seperti ini, Sinpo ID melihatnya seperti apa? Ya ini tak lepas dari proses perkembangan zaman sejauh ini ya, karena memang orang terdekat ini ternyata bukan hanya sekedar pasangannya, karena dalam tanda kutip mereka bisa mendapatkan kenalan dari berbagai macam channel kan, seperti itu. Untuk kita lihat di beberapa peristiwa yang lain itu seperti penculikan yang beberapa waktu lalu juga sempat terjadi terhadap seorang anak-anak, dan itu ya memang masalahnya ini tentang bagaimana kita bisa menyikapi sebuah perkembangan zaman untuk kemudian tidak terbawa arus dan bisa mengendalikan diri, seperti itu kan. Jadi ini sebenarnya harus ada edukasi yang lebih mendalam kepada masyarakat, dan itu tidak bisa dilakukan serta-merta oleh Kementerian PPA, karena butuh bantuan juga Kementerian PPA. Di situ ada pihak-pihak terkait, baik itu mulai dari Kemensos, terus ada juga peran-peran keluarga yang harus dikuatkan untuk kemudian bisa saling menjaga dan agar peristiwa-peristiwa yang seperti ini tuh bisa terhindari, seperti itu. Kita terkait dengan kasus pembunuhan ataupun penemuan mayat perempuan di dalam koper, di mana diketahui motifnya adalah untuk menguasai harta dari si korban, yang ironisnya lagi digunakan untuk keperluan menikah dari si pelakunya, Mas. Ya ini miris banget ya, karena memang ternyata di balik hubungan yang memang terjalin rahasia tapi ini tidak wajar, kan, seperti itu ya. Ternyata ada intrik yang jauh lebih memilukan lagi, bahwasanya si pelaku ini ingin menguasai harta yang pada saat itu dibawa oleh si korban untuk kemudian ia gunakan untuk kepentingan pribadinya. Sinpo ID tidak ingin terlalu jauh masuk ke ranah situ, walaupun itu memang menjadi fakta yang paling mencengangkan di pengadilan. Tapi sebagai dalam koridor kode etik jurnalistik, kita ingin mengabarkan sebuah peristiwa yang bahwasanya ya memang itu faktanya. Kita nggak bisa memungkiri dan kita nggak bisa membantah, itulah yang terjadi. Tapi kita tidak ingin lebih jauh masuk ke dalam ranah pribadinya, seperti itu. Karena memang Sinpo ID ini lebih concern kepada kasus-kasus yang bagaimana hal ini bisa terjadi, untuk kemudian proses hukumnya yang akan terus kita kawal. Kita nggak akan masuk lebih jauh membahas bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana kehidupan keluarga korban maupun pelaku, atau enggak kehidupan pribadi pelaku sebelum bertemu bla bla bla. Kita nggak ingin membahas itu lebih jauh, karena memang bukan ranah jurnalistik untuk masuk ke arah situ. Dan nantinya ini tentu akan menjadi sebuah concern buat Sinpo ID sendiri, melihat sebuah peristiwa yang ya cukup menyita perhatian. Dalam tanda kutip ini sangat-sangat menyayat hati ya, karena memang ternyata ada kedekatan pelaku yang kemudian dimanfaatkan untuk bisa menguasai harta yang ujung-ujungnya digunakan untuk kenikmatannya dia sendiri, seperti itu. Kalau berbicara terkait dengan penanganan kasus ini, sebenarnya kasus penemuan mayat perempuan di dalam koper ini sebenarnya dilakukan pembunuhnya adalah satu orang. Namun kemudian diketahui ada dua tersangka, yang tersangka satunya yang merupakan sang adik ini adalah
orang yang membantu untuk memindahkan. Kalau secara hukum itu seperti apa Mas melihatnya Mas? Ya tentunya di situ akan ada penerapan pasal Junto pasal 55 ya, karena di situ ada keterlibatan secara langsung dan dia sebagai peran ya dia mengambil sebuah yang punya peran penting dalam sebuah rangkaian peristiwa. Dan tentunya ini kita berharap penegak hukum bisa menerapkan bisa melakukan penindakan sesuai dengan porsinya masing-masing ya, karena memang ternyata di belakang itu tidak hanya si pelaku saja tapi juga melibatkan orang lain untuk kemudian hartanya pun yang ketika sudah dikuasai itu ada uang bernilai puluhan juta untuk kemudian itu ya sudah beberapa terpakai ya kan seperti itu. Ini memang kejahatan yang bisa dikatakan ini cukup terorganisir ya. Mungkin bukan terorganisir tapi cukup terorganisir karena memang si pelaku ini membeli koper sampai 2 kali. Dia beli koper yang pertama itu tidak cukup untuk kemudian beli lagi koper yang kedua. Berarti di sini ada upaya untuk benar-benar bisa menutupi kejahatan yang dia lakukan ketika mereka bertemu di tempat yang sudah direncanakan seperti itu. Untuk kemudian Shinpo ID tentu akan mencoba menggali lebih dalam lagi apakah kasus-kasus seperti ini memang bisa mendapatkan perhatian dari khususnya para pihak terkait baik itu dari eksekutif maupun legislatif, pandangannya terhadap masalah-masalah ini gitu kan. Karena ini terjadi ketika masyarakat itu baru saja melewati sebuah hari raya ya, karena kan itu kan kita belum lama ini lewat Idul Fitri, ketika kita sudah selesai bermaaf-maafan, kita beribadah, harusnya kembali menjadi orang yang lebih baik, tapi di sini ada peristiwa yang ya cukup miris sekali ini ya, kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa ini, di mana pada akhirnya masyarakat itu juga tetap harus tidak berpikir melulu tentang apa yang sebenarnya menjadi nafsunya, tapi harus menahan diri untuk kemudian bisa mengontrol dirinya agar terhindar dari kasus-kasus yang seperti ini, seperti itu. Artinya kalau kita meruntut kembali lagi pada 2 kasus ini adalah alasan utamanya adalah karena faktor ekonomi. Kalau kesempitan ekonomi ini berbanding lurus dengan tingginya angka kriminalitas di suatu daerah atau tempat itu, Mas? Bisa dikatakan seperti itu karena memang kita lihat dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini tidak semua orang itu bisa memiliki harta yang sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang mungkin bisa dikatakan mereka ini besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan, dan akhirnya inilah yang jadi masalah di tengah masyarakat untuk kemudian bisa kita ulas kepada halayak bahwasanya ini publik harus tahu ada masalah seperti ini, ada kasus seperti ini, untuk kemudian bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah terjadi. Dan ya tentunya Shinpo ID akan mencoba memberikan edukasi dengan dengan proses wawancara dengan para pihak terkait, baik itu pemerintah, legislatif, eksekutif, dan juga dokter maupun psikiater, karena memang ini butuh bimbingan. Jadi masyarakat kita juga harus teredukasi dengan baik bagaimana menghadapi masalah-masalah khususnya di masalah ekonomi ya, karena memang pada akhirnya kasus-kasus seperti ini mirisnya
dia berawal dari masalah ekonomi, dan itu cukup sangat disayangkan seperti itu. Kalau masalah ekonomi artinya memang ada peran penting dari pemerintah yang perlu untuk meningkatkan perekonomian di tengah masyarakat, dan juga selain tadi memberikan edukasi-edukasi dan pihak-pihak terkait memberikan edukasi terkait dengan pemulihan mental dan lain sebagainya, Mas. Ya, kita berharap ada tindakan yang lebih ini lagi ya dari pemerintah untuk kemudian bisa bersama-sama melihat lebih jauh bahwasanya di masyarakat ini ada kasus-kasus yang sebenarnya awal-awalnya itu dari masalah ekonomi. Untuk kemudian bisa memberikan sebuah kelonggaran, baik itu membuka lapangan kerja yang lebih luas ataupun meningkatkan penghasilan masyarakat, baik itu bisa dengan berbagai macam cara, dan itu kemudian kita harapkan bisa membantu agar kasus-kasus yang serupa tidak terjadi di kemudian hari seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. pagi. Pagi Sally, pagi Pagi, pemirsa Mira. dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi, Kami pamit undur diri. Selamat pagi. dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Iya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat peninjauan panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan Ini juga kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan Curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Jadi Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial, masih bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda Putra. Mas Bayu, kita lanjutkan perbincangan kita, Mas, terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia beberapa akhir-akhir ini. Kalau kita melihat ancaman hukuman terhadap kasus-kasus mutilasi yang ada di Indonesia ini, apakah sudah membuat jera atau seperti apa kalau Sinpo ID melihatnya, Mas? Kita belajar dari masa lalu ya, karena memang beberapa peristiwa serupa ini
cukup apa ya, sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Sebagaimana kita pernah melihat dulu ada kasus yang sangat memilukan juga, itu di medio tahun sekitar 90-an. Itu ada kasus serial killer yang melibatkan seseorang yang ininya dukun AS itu kan cukup menyita perhatian, di mana di situ ada seorang dukun yang ingin mencari sebuah kesaktian dengan membunuh sekian banyak wanita, dan itu apa ya sangat memilukan juga itu peristiwa di tahun-tahun segitu. Untuk kemudian ada juga kasus kekerasan serupa yang dilakukan oleh anak-anak di jalanan, itu di kasusnya robot gedek. Seandainya ini itu juga sekitar tahun 90-an juga, dan ini apa ya, kita belajar dari masa lalu di mana bahwasanya proses penindakan yang untuk kemudian pada akhirnya di persidangan itu kita lihat berjalan dengan cukup baik, dan endingnya juga dikasih vonis hukuman mati, itu bisa setidaknya pada tahap awal itu bisa memberikan sebuah keadilan kepada para korban. Seperti itu. Dan untuk yang dua kasus yang belakangan ini terjadi, ini tentunya ada proses hukum yang masih harus kita pantau lebih jauh ya. Karena memang jika mengacu pada undang-undang, sebuah kejahatan yang terstruktur itu hukuman terberatnya salah satunya bisa hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Dan itu untuk kemudian kita nantinya akan melihat bagaimana proses penegakan hukum di fase persidangan. Nantinya di situ tentu akan ada fakta-fakta baru yang kemudian mencuat, dan akhirnya bisa kita sampaikan kepada publik bahwasanya beginilah sebuah peristiwa gambaran hukum yang terjadi dari kasus-kasus khususnya kekerasan terhadap perempuan, di mana hal itu tentunya kita harapkan tidak terjadi berulang lagi, karena memang di sini undang-undang juga mengatakan bahwasanya para pelaku ini juga harus dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan, seperti itu. Dan tentunya masyarakat juga kita ajak untuk bisa bersama-sama memantau sebuah proses peradilan yang nanti kita akan saksikan bersama-sama bagaimana akan ada fakta-fakta apa lagi dari kasus-kasus yang saat ini masih dalam proses penyidikan, seperti itu. Sinpo ID tidak lepas tangan begitu saja, karena memang ini proses masih berjalan dan masih di penyidikan. Tentunya masih ada sejumlah keterangan dan barang bukti yang masih terus dikumpulkan oleh para aparat, seperti itu. Artinya kalau secara undang-undang ancaman hukum Indonesia sudah siap untuk kasus-kasus semacam ini, artinya memang bahkan sudah pernah melakukan ataupun memvonis hukuman mati bagi pelaku mutilasi dan lain sebagainya. Kalau secara piranti hukum dan juga undang-undang, kita sudah siap ya Mas? Ya, sudah siap untuk melihat, untuk menghadapi kasus-kasus yang ya sebenarnya ini sangat-sangat miris ya. Cuma pada akhirnya kita akan mengembalikan kepada proses peradilan yang berjalan, karena memang di situ aparat penegak hukum punya peran penting untuk bisa mengungkap peristiwa ini secara gamblang kepada publik, seperti itu. Bagaimana proses perundang-undangan itu bisa kembali diperkuat, ya itu nanti kita bisa kawal lebih lanjut di DPR, seperti itu kan. Karena memang ternyata kalau seandainya di prosesnya itu ada yang lemah dan akhirnya tidak memberikan sebuah keadilan yang cukup layak bagi para korban, tentunya ini yang harus jadi perhatian DPR, bagaimana untuk kemudian bisa diperbaiki untuk dijadikan sebuah rumusan bahwasanya ada beberapa aturan yang harus dibenahi, seperti itu. Nah, makanya karena sehubungan ini masih berproses, kita tidak akan
mengalihkan pandangan kita terhadap kasus-kasus yang saat ini sedang berjalan seperti itu. Artinya Sinpo ID akan terus mengawal kasus-kasus semacam ini, Mas, termasuk dengan bagaimana penegakan hukumnya dan jalannya persidangan dan lain sebagainya, Mas. Karena memang indikatornya itu ketika kita bisa melihat apakah memberikan sebuah efek jera atau enggak, itu ketika sudah sampai di ketok palu vonis oleh hakim. Dan itu pun masih ada proses selanjutnya, apakah itu nanti akan ada banding ataupun ada kasasi, dan kita bakal kawal terus karena memang ini kasus yang cukup menyita perhatian tentunya dan sangat-sangat menyayat hati tentunya bagi keluarga para korban seperti itu. Mas, tidak terasa ini perbincangan kita sudah menuju di akhir, tapi sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Mas Bayu, Mas. Ya, kami dari redaksi Sinpo ID mengajak kepada masyarakat untuk tetap bisa berpikir jernih ketika ada sebuah masalah yang sedang dihadapi. Tentunya jangan pernah gegabah ataupun putus asa untuk menghadapinya. Tentunya kalau apalagi kasusnya tentang masalah ekonomi dan ini harus dihadapi dengan kepala dingin. Kalaupun tidak bersama orang yang terdekat kita untuk berbicara, carilah orang-orang lain yang setidaknya bisa dipercaya untuk kemudian diminta pandangannya bagaimana bisa menghadapi masalah-masalah yang pelik seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Bayu sudah hadir dan juga menyapa pemirsa Sinpo TV pada pagi hari ini. Dan pemirsa Sinpo TV, terima kasih pula untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Seperti yang dikatakan oleh Mas Bayu tadi, bahwa apapun masalahnya, apapun masalah yang dihadapi, tentu kita perlu menghadapinya dengan kepala dingin. Dan tentunya Sinpo ID dan juga Sinpo TV akan terus mengawal jalannya kasus-kasus, termasuk dengan kasus pembunuhan dan kasus-kasus lain yang ada di Indonesia, hingga nanti memberikan ataupun menghasilkan titik terang pada umumnya dan pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya Arif Rifai, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.